ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada permasalahan kitab keluarga, kitab nikah, fikih keluarga. Wa an Salim an abihi radhiyallahu ta'ala anhu anna Ghailan ibn Salamah aslam wa lahu ashrun niswatin fa aslamna ma'ahu فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. Dari Salim, dari ayahnya, bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam sedang dia memiliki 10 orang istri yang ikut masuk Islam bersamanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk memilih 4 orang dari istri-istrinya tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim, dan Al-Bukhari, Abu Zur'ah, wa Abu Hatim mengklaim hadis ini ada cacat di dalam sanadnya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, hadis ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama rahimallahu taala tentang kesahihannya. Yang benar hadis ini adalah hadis yang mursal, yaitu hadis yang lemah, ya, hadis yang lemah dari sisi sanad. Kemudian, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hadis ini adalah hadis yang mursal, hadis yang lemah dari sisi sanad, tapi makna hadis ini adalah makna yang sahih. Hadis ini menjelaskan ada sebuah kejadian di masa Nabi SAW. Seseorang yang bernama Ghailan ibn Salamah, seorang sahabat. Sahabat ini subhanallah, dia memiliki istri 10. Istrinya 10. Tentu dia sebelum masuk Islam. Karena di masa jahiliyah tidak ada aturan, ya, orang punya istri lebih dari 10 pun tidak ada masalah. Karena wanita di masa jahiliyah tidak ada artinya. Wanita di masa jahiliyah dihinakan, ya, bahkan mereka kadang membunuh anak perempuan mereka ketika anak perempuan itu lahir, sungguh dihinakan ketika wanita itu di masa jahiliyah. Maka Ghailan subhanallah, di waktu sebelum dia masuk Islam, dia nikahi 10 orang. Dia menikahi 10 orang wanita. Kemudian ketika dia masuk Islam, ya, tentu di dalam Islam tidak boleh lebih dari 4. Maka Nabi SAW menyuruh dia untuk menceraikan 6-nya. Dipilih dari 10 itu 4, diceraikan 6. Maka Ghailan pun memilih dari 10 tersebut 4 orang yang menjadikan istrinya, dan sisanya dia menceraikannya. Dari sini para ulama rahimallahu taala menjelaskan, pertama, pernikahan di masa kufur itu ketika orang itu masuk Islam, suami istri, tidak perlu diulang pernikahannya. Ghailan menikah di masa jahiliyah.
Dia nikah di masa jahiliyah tentu bukan seperti kita ijab qabul, tidak seperti kita ada wali, ada saksi dalam pernikahan. Karena masa jahiliyah tidak memenuhi syarat-syarat seperti itu. Tapi ketika mereka nikah di masa jahiliyah seperti itu, kemudian mereka masuk Islam, maka tidak perlu diulang pernikahannya. Makanya Nabi SAW tidak pernah mengulang pernikahan sahabat yang masuk Islam. Baik itu orang-orang musyrik, baik itu orang Nasara, baik itu orang Yahudi, ketika mereka masuk Islam, maka tidak perlu diulang pernikahannya. Pernikahan mereka di masa kufur, ketika masuk Islam ditetapkan pernikahan mereka di masa kufur. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, yang jadi penentu adalah ketika mereka masuk Islam, kemudian ya hal itu bertentangan dengan syariat kita, maka disinilah disuruh untuk dilakukan, disesuaikan dengan syariat kita. Contoh misalnya, seseorang menikahi bibinya, misal ada orang menikahi bibinya di masa jahiliyah. Ketika dia masuk Islam, maka kita katakan nikahnya apakah sahih? Tidak. Nikahnya tidak sahih ini. Tidak benar nikahnya ini. Harus dia ceraikan. Ustaz, bukannya Ustaz dibilang pernikahan mereka di masa jahiliyah kalau dia masuk Islam diakui betul kalau sesuai dengan syariat kita. Sedangkan ini tidak sesuai. Kenapa tidak sesuainya? Dia menikahi orang yang tidak halal untuk dia nikahi. Maka kalau dia bertentangan dengan syariat kita, entah itu istrinya adalah orang yang mahram misalnya, maka tidak boleh dia nikahi. Atau saudari sesusuannya misalnya, kemudian dia nikahi, maka itu tidak boleh. Walaupun itu terjadi di masa jahiliyah. Maka ketika dia masuk Islam harus diceraikan. Maka ini faidah dari peristiwa ya Ghailan ibni Salamah. Kemudian ya, hadis ini juga ya menjelaskan kepada kita bagaimana ya Islam itu begitu rahmah, begitu kasih sayang kepada manusia. Ya, agama Islam luar biasa, agama yang luar biasa. Ketika orang itu ya dia tidak menerapkan syariat Islam sebelum dia memeluk agama Islam, ketika dia masuk Islam, Allah tidak meminta mereka untuk mengulangi nikahnya. Ini merupakan kasih sayang Allah terhadap hambanya, walaupun Allah itu berhak, ya syariat itu berhak untuk orang itu mengulangi pernikahannya. Berbeda dengan agama-agama yang lain. Kalau anda ya di agama lain orang itu memeluk agama mereka, maka disuruh untuk diulangi pernikahannya. Ya. Dan ini merupakan kemudahan di dalam syariat Islam. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala radda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Zainab ala Abil As ibn Rabi ba'da 6 sinin bin nikahil awal wa lam yuhdis nikahan rawahu Ahmad wal arba'ah illa an-Nasa'i wa sahahu Ahmad wal Hakim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, setelah berlalu 6 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan putrinya Zainab kepada suaminya Abul As ibn Rabi dengan akad nikah yang pertama, dan beliau tidak mengulang akad yang baru. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, 4 imam ahli hadis kecuali Imam Nasa'i, juga disahihkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim. Baik. Hadis yang mulia ini Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca lagi hadis berikutnya karena ada kaitannya. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam radda ibnatahu Zainab ala Abil As ibn Rabi bi nikahin jadid. Wa qala Tirmidzi hadis Ibn Abbas ajwadu isnadan wal amalu ala hadis Amr ibn Shu'aib. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan putrinya Zainab kepada suaminya Abul As ibn Rabi dengan akad nikah yang baru. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi berkata hadis dengan sanad Ibnu Abbas lebih bagus, namun yang diamalkan adalah hadis Amr bin Shu'aib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini yang kita bacakan tadi zahirnya bertentangan. Hadis yang pertama hadis Abdullah bin Abbas. Di sana diceritakan
Nabi SAW mengembalikan anaknya Zainab kepada suaminya. Suami Zainab itu namanya Abul As ibn Rabi. Nabi SAW mengembalikan anak Zainab kepada Abul As ibn Rabi setelah 6 tahun dipisahkan. Jadi ketika Nabi membawa agama Islam, anak-anak beliau memeluk agama Islam, suaminya Zainab belum memeluk agama Islam. Belum memeluk agama Islam. Jadi Nabi SAW ketika berdakwah di kota
laki-laki lain. Ketika wanita ini sudah menikah, datang suaminya terdahulu. Kata suaminya terdahulu, wahai Rasulullah, wanita ini sebelum dia menikah, dia sudah tahu saya masuk Islam. Dia sudah tahu saya masuk Islam. Tetapi dia menikah dengan laki-laki. Wanita itu pun selesai masa iddahnya. Kemudian suaminya masuk Islam, kemudian wanita ini menikah dengan laki-laki lain. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan oleh Nabi? Maka wanita ini dipisahkan dengan suami yang baru, dikembalikan kepada suami yang pertama. Bapak Ibu dan aku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini menjelaskan bahwasanya kalau ada seorang wanita menikah di masa iddahnya, maka pernikahan itu tidak sah. Pernikahan itu tidak sah. Kemudian dia wajib dikembalikan kepada suaminya yang pertama. Ketika suami yang pertama tadi masuk Islam. Ustaz, walaupun dia sudah punya anak dengan laki-laki ini, misalnya ada seorang wanita menikah di masa iddahnya, kemudian dia hamil dengan laki-laki laki-laki baru tersebut, kemudian laki-laki yang keduanya, laki-laki yang pertamanya protes, maka itu tidak sah nikah. Tidak sah nikah. Dan saya punya kasus seperti itu. Ajib. Saya pernah umrah dulu. Kebetulan di jamaah saya ini, di jamaah saya ini, dia punya masalah dengan suaminya. Kemudian intinya dia menganggap itu adalah sebuah perceraian. Dia menghukumi sendiri. Kemudian wanita ini menikah dengan teman SMA-nya Bahari. Menikah lagi dengan teman SMA-nya Bahari. Dia sudah punya anak dengan laki-laki itu banyak, anaknya sudah besar. Kemudian nikah lagi dengan SMA Bahari. Kemudian umur bersama saya. Kemudian duduk. Tetapi wanita ini tidak mau dia disentuh oleh laki-laki ini. Laki-laki yang baru ini tidak mau dia. Kemudian dia cerita sama saya. Dia sedih-sedih tentang suaminya masalah yang dulu. Kemudian dia cerita, terus saya nanya, kenapa berpisah? Kata saya. Dia katakan seperti ini. Ketika dia ceritakan kepada saya secara utuh, saya bilang itu bukan cerai. Jadi suaminya cuma bertengkar dengan suaminya, kemudian suaminya usir dari rumah, keluar kemudian rumah sini, dan dia menganggap itu talak. Dia menganggap itu talak, diusir dari suaminya. Dia menganggap itu talak. Jadi diusir dari suami. Maka kata saya itu bukan cerai. Itu bukan talak. Bukan talak. Terus gimana maksud saya? Maka suami Anda yang sekarang ini tidak sah, kata saya. Suami Anda yang sekarang ini tidak sah. Anda sebetulnya kepada suami yang pertama. Dan alhamdulillah dia senang sekali. Ya, dia bisa kembali ke suami yang pertama. Suami yang kedua dia sedih. Nangis dia, sedih dia. Makanya tadi, dan ini subhanallah ya. Jadi masalah pernikahan ini bukan masalah yang sederhana. Jadi pernikahan itu bukan masalah sederhana. Banyak orang itu dakwah konsultasi masalah perceraian. Karena sebenarnya orang itu malu aib dan semisalnya. Padahal sebetulnya kalau orang itu konsultasi banyak hal yang tercerahkan. Dan itu sering saya hadapi, sering saya menangani banyak orang permasalahan pernikahan. Ketika konsultasi itu berbeda dengan apa yang dihayalkan. Dia ini menghayalkan ini sudah cerai, talak, sudah selesai. Ya. Padahal kalau dia konsultasi sudah selesai menjelaskan ternyata bukan talak. Karena banyak manusia itu tidak paham masalah talak. Apalagi dalam masalah pernikahan. Makanya sering sekali saya katakan, hatta ucapan talak itu keluar dari lisan Anda, kamu saya talak, Anda konsultasi kepada Ustaz. Karena ada hal-hal yang Anda tidak paham terhadap permasalahan talak dan nikah ini. Makanya masalah rumah tangga itu masalah yang azim, masalah yang agung. Tidak bisa diputuskan kita atau mendengar ceramah, Allah Tuhan itu dapat. Tidak bisa diputuskan dengan, dan juga tidak bisa Anda itu kalau masalah rumah tangga itu konsultasi dengan WA, konsultasi dengan apa, tidak bisa duduk. Anda duduk bersama ustadznya, bawa istri Anda, jelaskan sedetail-detailnya. Karena hukum itu akan berbeda. Hukum itu berkaitan dengan sebab musabab. Apa sebabnya ini seperti ini. Dan yang mengerti itu ahli ilmu. Ustaz, sudah belajar ini, tapi ilmu tidak cukup dalam fatwa.
dalam hukum ini masalah talak atau tidak. Makanya dan banyak sekali. Banyak, saya lebih 4-5 kasus selama saya di sini, dia menghukumi talak, saya katakan tidak talak, kembali ke istri Anda. Saya bilang, Anda kembali kepada istri Anda. Banyak sekali. Bahkan seorang ustaz sendiri kadang-kadang dia menghukumi talak ya. Enggak, itu bukan talak kata saya. Ya itu bukan talak, itu istri Anda yang sama. Kembali Anda kepada istri Anda. Itu banyak sekali masalah-masalah seperti itu. Karena masalah talak itu adalah masalah yang sama-sama. Ya orang kadang tidak mengerti. Maka pentingnya waktu rujuk kembali kepada ulama. Maka orang itu perlu berkonsultasi. Dan banyak orang itu dalam masalah rumah tangga konsultasinya terlambat. Konsultasinya telah bertahun-tahun aja konsultasi. Ulun bahaya, ulun siapa jadinya 10 tahun yang silam. Ini sudah tahu ini beranakan banyak tahu hanya konsultasi ini. Dulu ada konsultasi. Nah ini penting. Jadi ini harus Anda tanamkan dalam diri. Kalau Anda punya masalah dalam kehidupan rumah tangga, tentu kita kan punya anak. Kalau kita punya anak wanita dan misalnya dia nikah mungkin ada masalah kehidupan rumah tangganya, kita sebagai orang tua jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Maka konsultasikan, dudukkan, dan itu bukan aib. Bukan aib, karena orang konsultasi itu mencari solusi yang terbaik dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian, seperti kasus dalam pada zaman Nabi SAW, ada seseorang, dia nikah, istrinya nikah dengan laki-laki lain, dia konsultasi dengan Nabi, wahai Rasulullah, dia ini nikah dengan laki-laki lain, padahal dia sudah tahu masuk Islam saya. Akhirnya dipisahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Wa Zaid bin Ka'ab bin Ujrah an-Nabihi قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم الآنية من بني قفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحكي بأهلك وأمر لها بالصلاة رواه الحاكم وفي إسنادها جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه بشيخه اختلافا كثيرا. Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah dari ayahnya, dia mengatakan Rasulullah SAW menikah dengan seorang perempuan yang bernama Al-Aliyah dari Bani Qifar. Ketika wanita itu masuk ke kamar beliau dan membuka bajunya, beliau SAW melihat warna putih di bagian rusuknya wanita ini. Kemudian Nabi SAW bersabda, kenakanlah pakaianmu dan kembalilah engkau ke keluargamu. Dan Nabi pun memerintahkan untuk memberikan mahar kepada wanita itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Hakim. Tetapi di dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Jamil bin Zaid. Dia adalah seorang rawi yang tidak diketahui keadaannya, integritas yang tidak diketahui. Atau disebut oleh para ulama majhul. Banyak perbedaan pandangan di kalangan para ulama tentang siapa syekhnya. Bapak Ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini adalah hadisnya sangat lemah. Hadis ini sangat lemah. Hadis ini menjelaskan Nabi SAW menikah seorang wanita yang bernama Al-Aliyah. Kemudian ketika Al-Aliyah ini masuk ke kamar Nabi SAW, ketika dia melepaskan atau menanggalkan bajunya, Nabi melihat putih, totok di warna rusuknya. Kemudian Nabi tidak tertarik dan Nabi ilhaqi, kembalilah engkau kepada keluargamu. Diceraikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi hadis ini tidak sahih. Tidak sahih nisbahnya kepada Nabi SAW. Kemudian kita baca hadis setelahnya, karena ini berkaitan dengan aib pernikahan. Wa Sa'id bin Musayyib an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan fadakhala biha fawajadaha barsa aw majnuna aw mazuma falaha as-sadaq bimasisihi iyyaha wa huwa lahu ala marrahu minha akhrajahu Sa'id bin Mansur wa Malik wa Abi Shaybah wa rijaluhu thiqat.
وروى سعيد أيضا أن أني نحوه وزاد أو بها قرن فزوجها بالخيار فإن نساها فلها المهر بما استحل من فرجها. Dan dari Sa'id bin Musayyib bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berkata, laki-laki mana saja yang menikahi seorang wanita lalu ketika dia campuri ternyata wanita itu mengidap penyakit sopak atau gila atau mengidap penyakit kusta, maka maharnya untuk wanita tersebut sebab dia telah menyentuhnya. Sementara si laki-laki dia minta ganti rugi mahar kepada orang yang telah menipunya. Sa'id juga menukil dari Ali seperti hadis di atas dan menambahkan, atau pada wanita itu terdapat sesuatu yang menonjol, maka suaminya boleh memilih. Namun jika dia menggawinya, maka si wanita berhak memiliki mahar karena si laki-laki telah menghalalkan kemaluannya. Kemudian kita baca hadis satunya lagi karena ada hubungannya. Wa min tariq Sa'id bin Musayyib aidan qala bihi Umar fil Injil ay anjala sanatan wa rijalu saqat. Juga dari jalur Sa'id bin Musayyib dia berkata, Umar radhiyallahu ta'ala telah menetapkan bagi seorang laki-laki impoten dengan memberinya tempo selama satu tahun. Bapak Ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang saya bacakan ini menjelaskan kepada kita tentang masalah aib pernikahan. Hadis yang pertama tentang masalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika seorang menikah dengan wanita. Ada seorang laki-laki pada masa Umar menikah dengan seorang wanita. Ternyata ketika dia menikahi wanita tersebut, ternyata wanita tersebut ada penyakit gila. Jadi nikah dengan wanita gila. Ya. Jadi kadang sebetulnya menikah dengan wanita dengan orang gila itu sah tidak sih? Sah tidak sih orang itu menikah dengan orang gila? Sah saja sebetulnya. Karena sebagian orang itu ketika gila, pas dinikahkan dia jadi sadar ada gila lagi. Karena sebagian orang itu gilanya ada kawin, pas dikawinkan kan jadi gila lagi. Sebagian orang demikian. Jadi pada masa Umar bin Khattab ini seorang laki-laki ini dia nikah dengan wanita, ternyata wanita itu ada punya penyakit gila. Akhirnya pun dia marah. Dia marah. Saya tidak mau menikahi dengan wanita gila. Kenapa begitu juga kepada wanita gila? Ini sama akhir-akhir saya kurang lebih saya baca 1 minggu yang lewat atau 10 hari yang lewat saya lihat lewat beberapa data. Apa namanya? Ada seorang laki-laki nikah di Makassar, di Sulawesi, nikah dengan orang bercadar. Ternyata yang bercadar itu adalah laki-laki. Subhanallah, dia tidak mati. Dia cuma lihat matanya saja tidak kenapa. Pas setelah akad nikah, macam keluarga itu nikah, pas dibuka, dia putar mereka. Ini bahaya. Jadi dan ini terjadi pada kasus pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ya harus. Makanya juga ibu-ibu, ini penting juga. Ibu-ibu kalau di tempat wanita, kalau di tempat wanita, tempat akhwat, buka cadarnya, jangan dibuka. Jangan buka cadar. Kenapa? Cadar itu ditutup kalau kita melewati apa? Kalau di situ ada laki-laki, kalau sesama wanita itu disunnahnya dibuka cadarnya, bukan ditutup. Ada sebagian akhwat itu nggak mau buka cadarnya. Dan ini bisa menimbulkan fitnah. Kenapa? Karena dengan itu nanti masuk, mungkin ada laki-laki yang menyamar dan semisalnya. Makanya kalau nggak buka cadarnya. Kecuali mungkin sakit, flu dan sebagainya ini lain. Tapi kalau dalam kondisi sehat, ya harus dibuka dan orang harus melihat, melihat. Nah, di kasus zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala seorang laki-laki ini mendapati istrinya ada gila. Sebagian lagi pada masa Umar bin Khattab tersebut dia nikah, kemudian istrinya terkena penyakit kusta. Penyakit kusta, juza. Penyakit yang sangat berbahaya dan dia pun tidak terima. Dia tidak mau menyentuh istri demikian. Siapa yang mau nikah dengan wanita terkena penyakit kusta? Maka akhirnya pun dia minta dikembalikan maharnya, dan yang menipunya dikenakan denda. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan ada seorang laki-laki juga menikah pada masa Ali bin Abi Thalib. Ketika dia menikahi istrinya tersebut
ada sesuatu qardun itu tanduk sebetulnya. Nunjum maksudnya di kemaluannya. Jadi sebagian wanita itu ada sesuatu tulang belabi di kemaluannya tersebut, sehingga punya laki-laki itu nggak bisa masuk. Punya laki-laki itu nggak bisa masuk. Ini aib dalam pernikahan. Kada kawa masuk. Maka dia pun tidak terima. Dia ketika dia menikah, karena soalnya ketika dia menikah dia menikmati istrinya, dia tidak bisa menikmati istrinya. Maka dia minta untuk dipisahkan pernikahan dia. Dia minta untuk dipisahkan pernikahannya. Kemudian disebutkan tadi juga dalam riwayat pada Sa'id bin Musayyib menjelaskan pada masa Umar bin Khattab. Ternyata ada orang wanita menikah dengan laki-laki yang impoten. Ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan tempo yang impoten tersebut untuk 1 tahun untuk diobati. Kalau ada sembuh-sembuh maka dipisahkan keduanya. Nah, di sini Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan beberapa kasus di masa Umar, di masa Ali ya, tentang masalah aib-aib di dalam pernikahan. Di antaranya ada yang gila ya. Kemudian di antaranya itu ada dari kena penyakit kusta, ada yang tadi menonjol ya di bagian kemaluannya, kemudian juga ada yang kena impoten dan semisalnya. Dan ini semuanya Bapak Ibu itu adalah aib pernikahan. Kata para ulama, kapan sesuatu itu dikatakan dalam aib pernikahan? Jadi seorang suami kalau dia mendapati istrinya punya aib di waktu menikah, maka dia boleh membatalkan pernikahan. Boleh dia membatalkan pernikahan. Boleh dia membatalkan pernikahan. Sebegitu pula wanita, ketika dia mendapati aib di dalam pernikahan suaminya, boleh dia membatalkan pernikahan, boleh dia membatalkan pernikahan. Nah, para ulama rahimahullah taala menjelaskan aib nikah itu apa sih? Apakah aib nikah itu seperti apa misalnya? Maka para ulama ingin menjelaskan. Pertama, aib itu kadang diketahui setelah pernikahan. Dan kadang ada aib itu diketahui sebelum pernikahan. Maka kalau aib itu sudah diketahui sebelum pernikahan, maka tidak boleh dia menceraikan setelah dia menikah. Kenapa? Karena dia sudah tahu sebelum menikah. Dia tahu dia punya aib ini, punya aib ini, dia sudah tahu sebelum menikah. Kemudian dia lanjutkan, maka kita katakan tidak ada hak Anda untuk membatalkan pernikahan. Yang kedua, ada aib itu tahunya setelah pernikahan. Tahunya setelah pernikahan, pas menikah baru tahu suaminya punya aib. Baru tahu istrinya punya aib. Nah, inilah yang kita katakan boleh dia membatalkan pernikahan. Pertanyaannya, aib apa yang membatalkan pernikahan tersebut? Aib apa yang menjadikan wanita itu boleh dia membatalkan pernikahannya? Apakah semua aib? Tentu tidak. Tidak semua aib ya. Suami sering sakit, Ustaz ulun hendak cerai, wakil ulun ni penggaringan, bukan hendak laki-laki penggaringan semacam ini. Ini bukan aib dalam pernikahan ya. Atau istri misalnya suami melihat bininya bini ulun terlalu lama teteh pas nikah sebulan lama pada orangnya. Padahal ini aib bagi ulun ini nikah ni. Supan ulun bawa kemana-mana, ulun ceraikan aja. Ini bukan aib dalam pernikahan. Nah, terus apa yang dimaksudkan aib dalam pernikahan ini? Yang dimaksudkan dengan aib dalam pernikahan ini Bapak Ibu adalah segala sesuatu yang menjadikan seseorang itu tidak bisa mewujudkan dari pernikahan itu sendiri. Apa dari tujuan pernikahan tersebut? Seorang laki-laki bisa menikmati istrinya, seorang wanita bisa menikmati suaminya. Kalau hal itu tidak bisa dia dapatkan di dalam pernikahan, itu adalah aib pernikahan. Contoh misalnya, suaminya impoten. Maka seorang wanita tidak bisa mendapatkan nikmat dalam pernikahan. Ya. Kemudian, ya, atau seorang istri juga yang disebut oleh para ulama punya rotak, punya daging atau kadang tulang muncul, ya, di kemaluan dia, sehingga tidak bisa punya laki-laki itu memasukkannya. Ya, ini rotak namanya disebut dalam pernikahan. Dan istilah namanya istilah rotak dalam bahasa Arab. Ada daging tumbuh di tempat istri tersebut. Maka dia tidak dapatkan menikmatkan pernikahan. Maka ini juga aib dalam pernikahan. Boleh dia batalkan. Atau seorang suami misalnya mendapati istrinya setelah menikah, istrinya kena kanker. Padahal istri ini sudah kena kanker sebelum menikah. Pas menikah baru tahu ternyata istrinya sudah mengidap penyakit kanker yang lama, ya, kanker payudara misalnya.
dan stadium 4 misalnya, boleh nggak dia batalkan pernikahan? Boleh. Boleh dia menceraikan. Atau seorang istri juga mendapati suaminya setelah menikah dia punya penyakit, yang mana penyakit itu sudah ada sebelum menikah. Sebelum menikah dia sudah punya penyakit ini, penyakit stroke misalnya, atau penyakit yang berbahaya, dan dia baru tahu setelah menikah, maka kita katakan boleh nggak dia meminta perceraian? Boleh. Selama penyakit tersebut tidak bisa mewujudkan apa? Pernikahan. Ya. Nah, tetapi kalau penyakit itu muncul setelah dia menikah, asalnya laki-lakinya sehat, setelah menikah, ya, bini banyak mana minta duit dan seterusnya, misalnya kada ketagihan lakinya, akhirnya lakinya jatuh stroke. Ya, memiliki stroke, ya, banyak diminta oleh bininya stroke, lakinya lumpuh, ya, nggak sanggup meminta apa? Permintaan istri. Akhirnya istrinya minta cerai, boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena aib ini datang setelah menikah, bukan sebelum menikah, tapi datang setelah menikah. Maka tidak boleh dia meminta cerai dalam masalah ini. Jadi aib yang dikatakan aib boleh meminta cerai dalam pernikahan itu adalah aib itu pertama tidak diketahui sebelum menikah. Yang kedua, aib itu ada sebelum menikah, sudah ada, tidak datang setelah menikah. Kemudian yang ketiga, aib tersebut tidak mewujudkan tujuan dari berumah tangga. Maka ketika tidak terwujudkan dari kehidupan berumah tangga, di sini dia minta cerai. Baik, Ustaz, kalau seandainya aib tersebut bisa diobati, apakah dia boleh membatalkan pernikahan? Kalau aib penyakit tadi bisa diobati, maka diobati, tidak boleh diceraikan. Tetapi ada batasan waktu. Hakim nanti menentukan. Kata hakim, diobati ini bisa diobati. Ya. Kalau dalam misalnya kata hakim dikasih 1 tahun berobat, 1 tahun kada sembuh, ikam boleh cerai. Itu nanti hakim yang membentukkan batasannya. Ya. Makanya Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penting orang sebelum menikah, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini saran saja, Pak. Sebelum menikah itu penting suami istri itu cek medikal. Betul. Apalagi zaman sekarang. Subhanallah, Anda nggak tahu pemuda zaman sekarang kenapa aja dimakan. Sandal dikasih kecap itu dimakan begini. Kenapa saja dimakan oleh anak muda sekarang? Maka di usia 25 itu banyak stroke anak muda sekarang. Maka tidak ada salahnya dicek medikal. Sebagian orang ini kenapa pulang nih calon mintuhani ini macam-macam. Sebetulnya enggak. Justru saya katakan zaman sekarang ini perlu cek medikal. Maka laki-laki ini terus muda-muda sekarang cek medikal nih, terungkap semua penyakitnya. Ketika kawin 2 tahun stroke, ya. Ketika kawin kena serangan jantung dan semisalnya. Kenapa? Karena masa mudanya beban kosnya luar biasa. Makan apa aja dimakan, yang gula-gula dimakan semua apa macam. Maka justru zaman sekarang ini cek medikal itu penting. Cek medikal itu penting. Maka dicek kalau Anda punya anak perempuan, ada datang seorang laki-laki yang melamar anak Anda, tanya, diabetes ada. Gula darah ya Pak. Ya ditanya. Karena anak untuk kelangsungan apa? Anak. Terutama penyakit-penyakit yang berbahaya seperti kanker, ya, ataupun penyakit-penyakit yang sangat parah, ya, maka ditanya jantung dan semisalnya, ya, itu ditanya dan itu bahaya. Apalagi penyakit air dan semisalnya. Apalagi orang yang awam, yang hubungan bebas di luar sana, Anda tidak tahu, ya, di luar sana. Seorang laki-laki pun juga bertanya ketika dia mendatangi seorang wanita. Ya, ini apakah dia pernah berhubungan dengan laki-laki lain atau tidak? Saya minta. Ya seperti itu. Karena zaman sekarang ini tidak aman. Tidak aman. Walaupun mungkin kelihatannya ini berlebihan, tidak berlebihan sebetulnya. Karena kondisi zaman sekarang itu seperti itu. Tetapi ini semuanya kembali kepada kepada pihak wanita dan pihak laki-laki. Tetapi ya, ini salah satu bentuk kita melindungi anak kita. Ya, bentuk melindungi anak kita. Makanya kadang orang nikah di usia muda, ya Allah kasihannya, hanya kawin meninggal lakinya.
Karena ada dicek sebelum menikah. Sebelum menikah itu enggak dicek tuh penyakitnya banyak dia. Bukan penyakit itu datang ujuk-ujuk kemudian orang itu meninggal tersebut. Itu penyakit sudah ada sebelum kawin. Ya. Maka itu penting seseorang mengecek sebelum pernikahan. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya ketika Anda mengecek itu ya, Anda tahu oh dia punya penyakit ini. Setidaknya Anda punya pertimbangan. Ya atau setidaknya Anda bisa mengobati. Oh enggak apa-apa, kita obati nanti apa macam. Anda punya apa? Pertimbangan ke depannya. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa dahulu mungkin orang tidak butuh cek medikal. Masa dahulu. Kenapa? Karena masa dahulu penyakit tidak seperti pada zaman sekarang. Sehingga orang tidak butuh. Orang tahu ini sehat, ini kuat. Zaman sekarang enggak ada. Kelihatannya aja sigara apa macam. Padahal itu sudah pakai luar biasa itu. Setelah itu apa? Kembali ke rumah. Lesu dia. Karena zaman dulu orang tidak butuh cek medikal karena tidak perlu. Zaman sekarang orang perlu untuk karena begitu banyaknya penyakit yang ada di tengah masyarakat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimahullah taala khilaf. Apakah seorang itu wajib dia tes kesehatan? Ulama zaman sekarang khilaf apakah orang itu wajib tes kesehatan atau tidak ketika dia menikah. Para ulama rahimahullah taala mengatakan kata mereka tidak perlu tes kesehatan. Dan ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah taala. Karena kata beliau tidak ada kebutuhannya orang melakukan tes kesehatan. Dan ini tentu Syekh bin Baz beliau membawa pertama masalah ini kepada husnul dzan, berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua alasan Syekh bin Baz tidak perlu tes kesehatan karena kata beliau kadang tes kesehatan tidak akurat. Kadang betul, kadang sebagian tes kesehatan itu tidak akurat 100%. Pendapat yang kedua, pendapat kebanyakan para ulama bahwasanya perlu dan dibolehkan tes kesehatan dan itu tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Orang calon mempelai wanita misalnya minta hasil tes kesehatan khususnya jantungnya, ada penyakit kanker dan semisalnya. Atau dia dengan cara bertanya. Kalau seandainya orangnya jujur, maka ini tidak ada masalah. Tapi masalahnya orang jujur kalau kada pernah mengetes tes kesehatan kada tahu juga aja penyakitnya. Kalau ada takutnya ada habis penyakit kededak sehat aja. Karena penyakit itu kita kada tahu kalau kada dites. Kita ini tahu fisik penyakit dua hal. Ketika kita gali, ketika dites. Ketika dites tahu kita penyakit. Kalau kada dites kita ini merasa sehat aja berarti kena jantung, kenapa nih? Sehat aja kok. Kayaknya kada pernah dites. Akhirnya dia punya apa? Merasa kada punya sakit. Maka kadang Anda temui orang mati tiba-tiba padahal orang ini sehat benar. Karena kada pernah dites. Coba dites orang itu ada penyakitnya. Makanya kata para ulama, ini masalah dan itu tidak bertentangan dengan tujuan syariat kalau seandainya dites orang tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Pertama penting seorang laki-laki itu dan seorang wanita itu ketika memilih pasangannya itu adalah pasangan yang baik, yang sehat. Karena ini sangat erat kaitannya dengan berlangsungan kehidupan rumah tangga tersebut. Tentu di antara tujuan kita berumah tangga ingin punya anak. Nabi mengatakan tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukasi'u bikumul umam yaumil qiyamah. Kata Nabi, nikahilah seorang wanita yang penyayang dan punya banyak anak. Sesungguhnya aku berbangga-bangga dengan banyaknya umatku nanti di hari kiamat kelak. Maka Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang menikah dengan seorang laki-laki yang memiliki penyakit yang tidak bisa memberikan keturunan, atau seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang dia tidak bisa menikmati wanita tersebut, maka disinilah pentingnya seseorang mencari pasangan yang betul-betul dia tahu pasangan tersebut subur, pasangan tersebut betul-betul tidak memiliki penyakit, karena demi mewujudkan keluarga yang
dikatakan oleh Nabi mukatsiru bikumul umam, dengan banyaknya umatku di hari kiamat kelak. Laki-laki yang impoten misalnya, bagaimana seorang wanita bisa mendapatkan anak dari seorang laki-laki yang impoten? Atau bagaimana seorang laki-laki mendapatkan anak dari seorang wanita yang misalnya punya masalah dengan kelamin, ya, dia tidak bisa menikmati wanita tersebut. Maka ini penting, ya, dan ini diantara pentingnya syariat Islam memperhatikan hal ini. Kemudian yang kedua, Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita juga, ya, bahwasanya orang itu ketika menikah dia betul-betul ridha. Bukan menikah itu dia karena terpaksa, karena syarat nikah itu adalah ridha. Maka kalau ada cacat di seorang istri atau cacat seorang suami, itu menjadikan orang itu tidak ridha untuk menikahinya. Ketika orang itu tidak ridha menikahinya, yang ada adalah tidak keharmonisan, yang ada adalah pertengkaran. Ya, Ikam menipuku Bahari, seharusnya aku kada mengawini Ikam, dan seterusnya. Akan terjadi pertengkaran setelahnya. Kenapa? Karena adanya cacat-cacat yang disembunyikan di dalam pernikahan. Betul Bapak Ibu, tidak semua aib itu diungkap. Tidak semua aib itu diungkap dengan calon suami, ya. Jadi jangan juga calon suami itu kadang, ya, datang kepada calon istrinya ketika bertanya-tanya, sesi tanya jawab, Ikam Bahari nonton TV lah. Nyata, kan perlu tanyakan ini. Wah, ini aib yang harus ditanyakan ini. Apa aja ditonton Bahari nonton TV misalnya. Kalau Bahari itu kan perlu ditanyakan. Itu masa-masa jahiliyah Bahari sama. Ikam juga Bahari nonton TV juga. Atau Bahari kamu ketujuh ke bioskop kali, itu ke Bahari itu tidak perlu ditanyakan. Nah, itu hal-hal yang tidak perlu ditanyakan. Tapi ada hal yang perlu ditanyakan tentang masalah pergaulan dia, ya. Maka boleh seseorang itu menanyakan pergaulan dia, apa kamu berpacaran, dulu pernah berpacaran, pernah disentuh oleh laki-laki, itu boleh ditanyakan, ya. Nah, tetapi ketika ada hal itu tidak ditanyakan, apakah dibuka? Contoh misalnya, naudzubillah, misalnya seorang wanita qadarullah, misalnya dia pernah berzina, dia pernah berzina dengan laki-laki lain. Kemudian dia bertaubat kepada Allah. Masa jahiliyah dia hijrah mengaji, ya. Kemudian dia ingin menikah. Kebetulan suaminya tidak bertanya tentang masa lalunya. Suami tidak bertanya. Apakah perlu dia ceritakan? Apakah orang tuanya perlu menceritakan? Mohon maaflah, anakku ini Bahari kayak ini. Nah, apakah perlu diceritakan? Tidak perlu diceritakan. Karena itu adalah aib yang tidak perlu diceritakan, kecuali ditanyakan. Ditanyakan. Kalau ditanyakan, diceritakan. Tidak boleh ditutupi. Laki-laki lebih baik bertanya apa tidak? Lebih baik bertanya. Nah, ini juga kembali kepada laki-laki. Wanita kalau dia tidak bertanya, tidak perlu dia menceritakan. Tapi ketika dia ditanya, maka dia wajib menjawab. Jadi dari satu sisi lagi, subhanallah, ya, laki-laki dituntut lihat, ya, kritis, dia cari, ya, apa-apa yang menyebabkan dia tidak lenggang dengan wanita tersebut. Wanita dia tidak perlu menceritakan segala sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Nah, kecuali emang aib-aib yang tidak bisa ditutupi, ya, atau aib-aib yang artinya harus diceritakan. Contoh misalnya seorang wanita punya anak, sudah kawin misalnya. Kemudian dia tidak menceritakan. Sedangkan laki-laki ini dia ingin mencari seorang wanita yang belum menikah. Wanita ini sudah punya anak, sudah kawin tapi berdiam. Iya. Akhirnya pas kawin baru berkisah, ini sudah bisa anak. Berapa yang bisa anak? 5. Aku lawan laki-laki yang Bahari. Allah. Tambah musibah ini. Beban kehidupan saya tambah banyak, kata dia. Maka ini tidak boleh. Ini harus diceritakan. Ya. Jadi Islam, ya, menutupi aib seseorang. Tetapi ketika ditanya aib tersebut, maka kita harus ceritakan. Ya, kalau ditanya, kalau tidak ditanya ini tidak ada masalah. Soalnya tidak menceritakannya. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, faedah dari hadis yang mulia ini, hak untuk menceraikan, hak ini mengatakan aib untuk dipisahkan dari suaminya, dari istrinya. Hak ini yang menentukan ini adalah hakim, bukan Anda, bukan mertua, bukan ayah Anda, tapi hakim. Hakim kalau mengatakan, oh iya betul, ini adalah aib yang bisa menceraikan seseorang, bisa dipisahkan. Jadi yang menentukan itu siapa?
hakim. Maka Anda jangan memutuskan sendiri. Nggak ada hendak kawin lawan Sidin. Ya Sidin bisi ini misalnya. Tapi sudah Anda datang kepada hakim. Bisa jadi itu bukan aib yang menurut Islam tidak boleh seorang bercerai. Jadi siapa yang menentukan aib itu adalah seorang hakim, bukan Anda, bukan orang tua, tapi hakim yang menentukan. Iya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada faedah juga dari yang mulia ini, kalau seandainya orang itu punya aib, punya penyakit dalam pernikahan, diobati. Kalau bisa diobati maka diobati. Kalau diobati dengan sembuh ya sudah, alhamdulillah. Jadi orang itu kalau dia diobati dia sembuh, ya sudah alhamdulillah, berarti dia tidak ada aib. Jadi kalau dia ada aib diobati. Ya. Ketika tidak bisa diobati, di sini kita datang ke hakim yang menentukan bahwasanya ini aib ataukah bukan. Baik. Bapak Ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara beberapa hadis yang berkaitan tentang masalah pernikahan, ya, tentang masalah pernikahan. Dan insyaallah nanti kita akan masuk pada bab berikutnya adalah bab tentang masalah bagaimana menggauli istrinya, bagaimana pergaulan suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Ya, insyaallah nanti kita akan masuk pada bab baru. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan mungkin untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau ada yang mau bertanya tafadhol. Ustaz, iya. Ustaz. Okay. Bagaimana kalau pernikahannya itu di bawah tangan, Ustaz? Yang siri orang ada lapor ke jadi kalau ada aib-aibnya itu gimana dia mencari hakimnya, Ustaz? Ya, jadi nikah di bawah tangan itu sebetulnya bisa ada di nanti mungkin ditanya lagi dari ke pengadilan agama KUA, ada namanya isbatun nikah. Jadi nikah siri itu bisa ditetapkan nikahnya. Jadi diisbat dulu nikahnya, diisbat di KUA. Ada nikah siri, ya, maka diisbat. Nah, nikah siri itu nanti dia bawa saksi, ya, Nanti saksi itu mengatakan, ya, betul ada proses pernikahan dan seperti ini, ada walinya, macam. Nanti diisbat dulu. Ketika sudah diisbat dalam pernikahan, nanti hakim bisa jadi wali di sana. Ya. Jadi ada emang, dan alhamdulillah, dan itu salah satu kemudahan di negara kita. Bahwa nikah itu bisa diisbat. Ya, nikah itu bisa diisbat itu ditetapkan oleh pemerintah. Jadi orang nikah siri itu bisa dia menetapkan isbatnya, tapi tentu dipenuhi persyaratan, ada persyaratan yang diminta, seperti saksi misalnya, kemudian walinya, kemudian kalau ada foto, ada video dan semisalnya. Nanti diisbat nikah, nanti hakim memutuskan, oh ya sudah, ini sah nikahnya. Baru nanti dia bisa masuk ke pengadilan dan seterusnya, semacam itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain deh? Di luar tema. Nggih. Apa hukumnya membayar pajak? Berat nih jawabannya. Dijawab salah, kada dijawab salah. Ya. Tapi ulun mungkin jawabannya nanti aja ulun jawabnya. Nanti aja ulun jawab pertanyaannya. Pertanyaannya bagus ya, tapi nanti aja ulun jawab. Nanti mungkin lewat Pak Hendra aja ulun jawabnya. Insyaallah. Baik. Ada lagi yang lain? Waalaikumsalam. Apakah pengulir itu termasuk aib? Pengulir, baik. Apa hukumnya seseorang menikahi laki-laki pengulir misalnya, atau mendapat binian pengulir? Ya. Yang cocok pengulir itu laki atau binian kan? Laki dan binian sama. Ya. Baik. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang boleh pengulir. Ya. Jadi bapak-bapak binian namanya pengulir setai macam. Baik. Apakah aib dalam pernikahan? Itu aib, tapi bukan aib yang membatalkan pernikahan. Kenapa? Karena pengulir itu bagian dari akhlak sebetulnya, bukan penyakit, ya akhlak saja. Sifat malas, ya, dan itu bisa diobati. Ya. Nah, kalau pengulirnya itu, pemalasnya itu menyebabkan mentelantarkan istri dari hak-hak dan kewajibannya, maka ini berubah dia. Ini bisa menjadi aib dalam pernikahan. Misalnya, karena lakinya pemalas, pengulir, karena mau mencari guring aja di rumah, karena mau mencarikan nafkah untuk bininya, karena mencari duit,
guring aja. Bahkan bininya diandalkannya begawi ya, ingin nunggu di rumah apa macam, memasak kada, bertapas kada, jadi rumah. Nah, ini aib dalam pernikahan. Ini kemalasan yang menimbulkan aib dalam pernikahan. Ya. Atau sebaliknya, malas itu datang dari istri. Istri saking malasnya tidak mau melayani suaminya. Suaminya minta kada mau dia. Saking malasnya. Dan juga kadang menyiapkan suami, makannya kada disiapkan. Makan kada bisa duit kayak kamu kan di warung makan Padang ada aja duit misalnya. Nyuruh aku memasak misalnya macam. Sudah. Setrikakan baju, ikan kada bisa duit kas. Setrikakan di laundry itu banyak misalnya. Kenapa kada mau bininya disuruh apa macam. Ya. Kada mau bininya disuruh. Ya. Taib. Hak suami tidak dipenuhi saking pengolernya istri. Ini juga aib dalam pernikahan. Kalau pengoler sampai dalam tahapan ini boleh dia menceraikannya. Tentu setelah dilakukan tahapan. Jadi asalnya pemalas itu bukan aib untuk ya seseorang menceraikan dalam pernikahan. Tapi kalau dia berkembang sampai mentelantarkan hak, nah ini tidak boleh. Nah ini yang bisa berubah menjadi aib yang seorang bisa membatalkan atau mentalak seorang istri atau seorang istri meminta dibatalkan pernikahannya. Dan kalau pengoler yang biasa-biasa aja, bininya menyuruh, mas tolong pak cuci piring, koler aku. Pesapu bang, koler aku mencari duit aja misalnya. Kadang membantu bininya di rumah. Ini, kalau gitu aku minta talak aja kamu nih misalnya. Enggak, ini pengoler yang tidak menyebutkan aib dalam pernikahan. Atau suami misalnya minta bikinkan teh misalnya. Bikinkan teh, ya sudah dibikinkan teh. 2 jam lagi minta bikinkan kopi misalnya. Setelah itu minta bikinkan lagi susu. Bininya. Mulai kamu sorongan ya misalnya macam. Ini malas tapi tidak sampai pada mentelantarkan hak. Ya, mentelantarkan hak. Karena ada laki-laki itu subhanallah. Saya punya teman, laki-laki itu rapihnya luar biasa. Ya. Kadang kalau lipat baju itu sisi baju itu kalau ditumpuk itu kada rapi, kada sah dia melipatnya seperti itu. Ada laki-laki demikian. Saking detailnya. Kadang istrinya kecapean luar biasa. Nah ini kalau istri tidak memenuhi kriteria laki-laki semacam ini, dia tidak masalah. Dia tidak mentelantarkan hak di sini. Ya. Jadi pengoler itu yang menjadikan dia boleh bercerai atau sampai mentelantarkan hak, tidak memberikan hak salah satu pasangan. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang lain bertanya? Nggih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan sidik yang masalah pengoler ini. Ya. Bagaimana seandainya awalnya sebelum nikah normal-normal aja begitu sudah berkeluarga jadi pemukulan atau pemaksiat atau minum seperti itu kayak apa itu. Nah yang kedua, bagaimana dengan hukum cerai yang digugat oleh binian habis itu diputus sidang dalam pengadilan tapi lakinya setuju. Model mau pada mau lah modelnya itu. Itu aja. Baik. Pertama tentang masalah seorang suami ketika menikah berubah sifatnya menjadi emosian, pemarah, memukul istrinya, kemudian mabuk-mabukan, misalnya meminum dan semisalnya. Maka ini tentu aib dalam pernikahan. Aib dalam pernikahan. Boleh nggak istri minta cerai ketika melihat suami semacam ini? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Ya, kenapa? Karena ini aib dalam pernikahan. Ini salah satu perkara yang boleh seorang istri minta cerai. Ketika suaminya memukul atau ketika suaminya melakukan maksiat besar. Tentu setelah dinasihati tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh diminta cerai. Yang kedua, kalau seandainya seorang istri menggugat suaminya, kemudian hakim memutuskan cerai, apakah itu jatuh cerai? Jawabannya iya. Karena cerai itu bisa di tangan hakim. Jadi cerai itu dua, bisa di tangan suami, bisa di tangan hakim. Maka hakim itu luar biasa kekuatannya. Ya. Tentu dia harus mengadili dengan seadil-adilnya. Tapi kalau dia tidak adil, ya tidak benar, dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara hukum jatuh tidak jatuh. Secara hukum jatuh. Ya, karena hakim itu punya dia hak fasakh, memisahkan pernikahan, ya memisahkan pernikahan ya.
maka berkawan dengan hakim mencari-cari. Ya, agar aman ya di pengadilan. Baik. Ada lagi yang lain yang bertanya? Enggak. Ada ulama-ulama sebelah yang mau melawan kita, mengulama kita. Itu bagaimana sikap kita? Baik. Iya. Pertama, ya Anda lihat dulu ya. Jadi kriterianya seperti apa ya? Kalau orang yang mungkin maksud Anda tidak seakidah, tidak semanhaj misalnya, sudah miskin dia tidak tampan, tidak sakit, ini tolak aja. Ini tolak aja ya. Ngapain Anda ya? Apa miskin, tidak seakidah ya, tidak kaya ya, tidak tampan, terus enggak ada apa namanya? Apa yang mau Anda harapkan ya? Tapi berbeda halnya orangnya misalnya hafal Quran, kaya, tampan, tapi akidahnya bermasalah. Nah, ini berat. Ya. Ini berat. Nolaknya gimana, Zat? Nolak apa tidak? Ya. Ini dia tampan, Zat, saleh, dia sholat 5 waktu. Ada yang demikian, ada. Orang masya Allah sholat dia 5 waktu, hafal Quran dan seterusnya, ya. Kemudian kaya lagi dia, ya. Tetapi dia akidahnya tidak sama dengan kita, Ustaz. Ini saya tolak apa tidak? Ya tentu sebagus-bagus orang itu mencari pasangan yang seakidah semangat. Itu dicari. Kalau saya menyarankan ya, manusia itu kalau kita bisa mencari semangat seakidah itu diutamakan, itu yang didahulukan. Tapi kalau kita tidak bisa mencari yang seakidah dan yang semangat, tidak bisa seakidah semangat, apalagi zaman sekarang persaingan ketat di kalangan wanita. Kenapa? Karena laki-laki yang kawin itu apa? Sedikit, ya, wanitanya banyak, ya. Bahkan ketat persaingan di antara wanita. Kemudian Anda lihat tipikal bid'ahnya itu tidak parah, bid'ah kecil, ya, tidak parah, dan dia bisa diubah, diperbaiki, orang baik kok akhlaknya. Kalau kita dakwahi, insya Allah bisa dia. Maka insya Allah kalau Anda istikharah mantap untuk menikah, ini tidak masalah dinikahkan. Ya, ini kalau seandainya di luar sana tidak ada lagi pasangan yang mungkin datang untuk anak Anda. Kebetulan anak kita sudah berumur, ya, sudah mungkin 30, 35 mungkin misalnya. Kemudian calon suaminya ini tidak parah bid'ahnya. Tidak parah bid'ahnya, orangnya dinasihati, diajak kajian mau aja. Tidak ada masalah. Insya Allah kalau istikharah tidak ada masalah. Tapi kalau orangnya pengarasan, wataknya pengarasan, jangan. Karena ada laki-laki itu wataknya pengarasan, dia memajang-majang. Yang ada adalah bentuk ketidakharmoni, kondisi lebih ada bertahan. Dalam kondisi apa? Insya Allah akan datang jodohnya. Anda tinggalkan karena Allah. Allah akan datangkan insya Allah nanti penggantinya. Tapi sabar, ya, sabar semacam itu. Maka dilihat. Karena laki-laki itu bisa dilihat wataknya, Bapak Ibu. Ya, wataknya. Makanya kita lihat wataknya itu. Ini pengarasan nggak ada. Ya. Kalau orang pengarasan ngalih penuh orang yang keras kepala sudah dosa. Ya. Walaupun bid'ah yang ringan, maka jangan. Tapi kalau seandainya orangnya sebetulnya karena kejahilan dia, keawaman dia, tentunya orang ini baik. Kalau diajari, orangnya nerima nih orang ini macam. Maka kalau saran saya, ya, kalau orang semacam itu diajari menerima, maka dikasih tenggang waktu dulu 6 bulan, 7 bulan, ajak ke kajian, ya, ajak dia duduk di majelis ilmu. Kalau ada perubahan, alhamdulillah. Kalau ada perubahan, alhamdulillah sudah. Kalau tidak ada perubahan, maka ada kawinkan. Karena nikah itu tidak situ sini, ya. Ada waktu. Anda minta tempo waktu sekian bulan, saya minta kamu ikut sama saya ke sini, ya. Ya, hadir majelis ini, ya. Kalau dia mau, nah itu tanda dia baik. Ya, maka ya sudah. Kalau dia sudah ada tampak berubah, maka Anda kawinkan semacam itu. Wallahu a'lam. Baik. Saya kira cukup ya. Untuk pertemuan kali ini kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.